Ada fakta dan fenomena yang menarik di mana kalau kita lihat jawaban daripada pemerintah kan, kalau menurut versi Bang Alfian kan seperti panik itu dalam menanggapi isu kemiskinan ini. Tahun ini pemerintah mengeluarkan statementnya karena masalah pandemi yang membuat kemiskinan itu tinggi begitu. Tahun lalu kita ketahui bersama bagaimana pemerintah melawan data BPS ya. Ya, ini yang lucu lagi ya. Pemerintah melawan, tidak mengakui bahwasanya data yang dikeluarkan oleh BPS. Dan mereka, pemerintah bahkan ingin membuat data survei tandingan gitu Bang. Ya, betul. Ya, tapi tidak terlaksana juga begitu. Tapi yang menjadi persoalannya, yang menjadi garis bawahnya bukan persoalan data BPS-nya, tapi apa yang harus dilakukan oleh pemerintah. Kita pikir semua pemerintah bukanlah harus membenarkan diri gitu ya. Tapi apa yang harus dilakukan? Kalau versi menurut Bang Alfian, apa yang kira-kira yang perlu dilakukan oleh pemerintah dalam menyikapi persoalan kemiskinan ini? Apakah harus beradu argumen atau aksi yang perlukan? Ya, seharusnya kan aksi, karena kan kita tahu bahwa salah satu sumber OSUS itu kan salah satu peruntukannya untuk proses percepatan kemiskinan ya. Betul. Salah satu isunya. Nah, pemerintah kan kita juga belum dapat ya informasinya, misalnya sejak 2008 sampai 2020 kemarin itu sampai 2001 ini ya yang sudah disahkan anggarannya, itu berapa sudah dikucurkan khusus untuk percepatan kemiskinan, karena itu menjadi item khusus anggaran khusus untuk percepatan pemberantasan kemiskinan. Nah, yang perlu dilakukan kalau menurut kami yang pertama adalah bagaimana dari proses perencanaan tadi. Jadi proses perencanaan misalnya kan antara dinas A dengan dinas B ini kan soal koneksitasnya kan nggak connect. Jadi masing-masing KPA itu kan jalan sendiri. Ini sebenarnya menjadi evaluasi. Saya pikir ini juga catatan kritis saya kepada Sekda. Daripada Sekda ngecek bahwa pot bunga di meja pemerintah, saya pikir lebih penting membangun sinergisitas ini. Ini penting. Artinya kalau misalnya Sekda tidak mampu membangun sinergisitas antar SKPA di tahun 2001, saya pikir Sekda lebih baik mundur saja. Jadi pola kejar tayang saya pikir sudah bisa di stop dan itu tidak ada manfaat sama sekali. Nah, artinya apa? Ngatur soal organisasi pemerintah aja nggak bisa ya, berarti ini kan gagal kita anggap. Nah, jadi itu catatan. Nah, yang kedua, bagaimana membangun soal partisipasi. Nah, pemerintah sekarang sudah sangat tertutup untuk membangun soal partisipasi, soal perencanaan ini. Saya pikir pemerintah harus berani membuka aja misalnya, ada draft awal dari mereka bahwa ini program-program untuk proses percepatan kemiskinan misalnya. Nah, ini dibuka aja, dipanggil semua pihak saya pikir untuk mendiskusikan ini. Jadi tidak pada posisi bahwa kekhawatiran ataupun takut mereka terganggu dengan program-program yang memang itu adalah kepentingan ekonomi bagi orang-orang tertentu. Saya pikir ini sudah tidak masalahnya lagi. Kalau memang hari ini orang-orang di birokrasi ingin membangun Aceh yang lebih baik. Nah, yang kedua soal misalnya hasil yang sudah dikeluarkan oleh BPS, saya pikir tidak perlu diperdebatkan. Tidak perlu diperdebatkan, tapi dinamika dan realitas yang terjadi benar. Kecuali misalnya kita cuman tidak, karena kan Aceh ini besar nih, ada 23 kabupaten kota. Saya pikir kita harus melihat dari kacamata 23 kabupaten kota ini, tidak hanya melihat pada posisi satu tempat saja. Nah, begitu juga misalnya soal hari ini, kalau secara realitas kan soal rumah layak huni, masyarakat juga masih sangat besar, masih sangat banyak belum ada. Soal fasilitas infrastruktur misalnya, juga ini belum dimiliki seadanya oleh terutama di masyarakat kelas bawah. Nah, saya pikir ini yang perlu dilakukan. Nah, begitu juga bagaimana untuk menerapkan soal transparansi dan akuntabilitas. Kalau misalnya pemerintah cenderung tertutup, itu patut diduga berarti ada yang tidak sehat yang sedang dilakukan by design. Makanya problem ini akan terus ulang, kemiskinan ini akan terus berulang kalau misalnya pondasi yang saya bilang adalah bagaimana membangun tata kelola pemerintah yang baik dan sehat ini. Ini sebenarnya menjadi tanggung jawab penuh pemerintah. Saya malah berharap bahwa pemerintah dalam konteks misalnya pasca pengumuman dari BPS ini tidak menghabiskan energi untuk untuk mengkanter ataupun
membayar buzzer untuk melalui media sosial, saya pikir itu nggak ada relevan lagi ya. Tapi bagaimana untuk membangun 2021 ini yang anggarannya sebentar lagi mau dieksekusi. Nah, tapi kalau misalnya nanti temuan-temuan di 2021, berarti apa yang terjadi soal kemiskinan ini ya jelas bahwa pemerintah hari ini di posisi yang patut disalahkan. Karena memang ini kan terus berulang dan kesannya sudah tidak malu lagi. Dan beban ini publik saya pikir akan diminta pertanggungjawabannya kepada eksekutif dan legislatif. Karena mereka orang yang bertanggung jawab dua pihak untuk memastikan soal perencanaan, memastikan soal anggaran untuk dibelanjakan di Aceh. Oke, baik, artinya yang perlu dilakukan oleh pemerintah sekarang adalah bagaimana melakukan aksi nyata begitu dalam pengentasan kemiskinan, bukan membangun argumentasi mengcounter isu-isu yang terjadi begitu Bang. Baik Bang, apakah narasi yang dibangun selama ini ada anggapan bahwasanya dengan narasi yang dibangun dengan menyalahkan kita adanya COVID, salahnya data BPS begitu kalau tahun lalu begitu kan? Apakah ingin membangun narasi seakan-akan seolah-olah Aceh ini sedang baik-baik saja gitu Bang? Ya, saya pikir makanya saya bilang bahwa itu kan sudah tidak zamannya lagi kan? Karena orang juga sudah sangat cerdas dan sudah sangat mampu. Karena kalau dulu kan gini, dulu orang Aceh itu jarang misalnya cara lihat anggaran nggak paham. Sekarang orang tahu semua. Jadi apa yang makanya kalau ini terus dibangun, krisis ketidakpercayaan kepada pemerintah Aceh makin besar. Baik. Artinya gini, jangan sampai misalnya kalau di 2001 juga berulang kembali. Potensi terjadi misalnya orang Aceh akan membenci pejabat-pejabat Aceh itu akan berpotensi karena dianggap mereka orang yang sudah melakukan kesalahan terhadap kehidupan mereka, kesalahan berulang gitu ya. Baik, artinya akan krisis kepercayaan akan muncul begitu Bang. Baik, apakah dalam posisi ini bisa kita bilang hanya sepihak, hanya pemerintah yang bisa kita salahkan? Bagaimana posisi dewannya, DPR-nya yang pada posisi pembahasan anggaran seperti kita katakan tadi kan bersama-sama ini? Ya, makanya saya bilang tadi bahwa kalau kami melihat ini adalah eksekutif legislatif ya, karena mereka yang bertanggung jawab dari proses pembahasan dan termasuk mereka juga terlibat di musrembang sebenarnya kan. Jadi sejak musrembang proses penganggaran, proses pengawasan, mereka dua pihak ini kan, dua institusi ini terlibat dan orang yang patut kita minta pertanggungjawaban. Oke, baik Bang. Kalau kita berkaca melihat mata anggaran yang dikelola oleh Aceh ini kan sangat besar gitu kan, sangat besar gitu. Setiap tahun terus naik. Ini sumber yang paling besar kan berasal dari dana otsus atau otonomi khusus. Sementara pemberian transfer dana otsus ini kan ada masa tenggatnya Bang. Kita hanya sampai tahun 2022 kalau nggak salah. Ya, jadi otsus ini 2008 sampai 2022 itu 2%. 2% gitu. Nah, dari setelah itu sampai 2027 itu 1%. Jadi setelah 2022 otsus kita itu akan berkurang. Ya. Bagaimana Abang melihat persiapan pemerintah dalam menghadapi masa sulit nantinya ini? Ya, sudah siap ya? Kalau kita lihat secara itu kan sesederhana mungkin bisa kita lihat hari ini. Otsus yang sudah yang terkelola selama ini kan tidak menjadi daya ungkit ya, terutama daya ungkit dari sisi ekonomi masyarakat. Ya. Nah, seharusnya proses dengan otsus ini bisa dipersiapkan. Jadi setelah otsus, kemandirian pemerintah, kemandirian masyarakatnya itu memang sudah terlihat. Tapi ini kan 2000 sampai 2027 kan sebentar lagi ini. Sebentar lagi ya. Satu periode lagi. Ya, satu periode lagi. Jadi kalau kita berharap bahwa di satu periode ini misalnya ataupun dari 2000 sejak 2022 ke 2021, saya pikir ini nggak akan terjadi, apalagi misalnya otsusnya akan tinggal 1%. Kan? Ya. Belum lagi misalnya soal kebutuhan belanja pegawai kita kan juga sangat besar kan ini. Nah, makanya kalau kita lihat dari sisi soal belanja pegawai kita ini sangat besar. Jadi kalau istilah saya bilang ini bahwa anggaran belanja pegawai pemerintah kita ini anggaran yang tidak berbasis kinerja. Jadi anggarannya cukup besar, mereka menggunakan fasilitas yang sangat bukan lagi seadanya tapi super mewah kalau saya melihat. Tapi hasil yang diberikan itu tidak ada apa-apa. Dan itu juga menjadi catatan kita. Tidak hanya melihat soal bahwa implementasi soal kebijakan-kebijakan yang bersifat ke publik kan.
Nah, makanya apa istilahnya sekarang ini sebenarnya bicara bagaimana sejauh mana kejujuran kita untuk membangun Aceh ini lebih baik. Kalau misalnya kita berharap bahwa kalau pasca OSUS nanti Aceh bagaimana, saya pikir ya ini semua pihak ini dalam kondisi kegelisahan ya. Kalau kita bicara soal isu itu, karena kenapa misalnya hari ini Aceh juga sudah mulai diwacanakan OSUS harus diperpanjang. Nah, jadi kalau OSUS diperpanjang, kita berharap bahwa jangan para elit di Aceh itu menjual soal kemiskinan ini. Karena kemiskinan ini juga bagian tanggung jawab mereka yang sudah mereka bangun secara struktural terjadi. Seharusnya tidak terjadi. Jadi ini juga perlu perlu dicatat. Sehingga kemiskinan ini tidak hanya jualan, sehingga ini uang yang diberikan hanya untuk dikuasai oleh para elit saja gitu. Artinya isu kemiskinan ini jangan menjadi jualan politik para elit gitu ya. Baik, menarik sekali tadi perbincangan kita mengenai masalah sinergisitas tentunya Bang. Ini kan perlu aksi nyata seperti apa? Perlunya sinergisitas. Kalau kita melihat artinya ada tidak sinergi selama ini dalam menjalankan roda pemerintahan. Ya, kalau di level walaupun kita tahu ya proses evaluasi, proses pertemuan antar SKPA itu sering dilakukan oleh di pemerintah Aceh kan. Nah, tapi soal di proses perencanaan ini nggak sinergis. Ya. Dalam proses perencanaan saja tidak sinergis gitu. Itu kan sebenarnya kan harus sejak masa proses perencanaan ya. Soal proses perencanaan ini bagaimana mensinergiskan. Ada 47 SKPA. Ini dia harus sinergis programnya. Jadi artinya gini, ketika misalnya sederhananya begini ya. Ketika misalnya Dinas Kelautan Aceh itu membuat semacam pengadaan bibit udang untuk daerah salah satu kawasan tambak misalnya. Tapi bagaimana misalnya di level dinas pekerjaan umum misalnya, bagaimana memastikan bahwa areal tambak itu memang soal aliran airnya ataupun konstruksi infrastrukturnya memang memadai sanitasi. Jadi karena itu kan bukan membangun ini kan bukan wilayah dari Dinas Perikanan, ini salah satu contohnya ya. Dan begitu juga dinas-dinas yang lain. Jadi soal sinkronisasi ini kita melihat ini sebenarnya sudah sangat lama. Problemnya sudah sangat lama dan masyarakat sipil sebenarnya juga sudah sering berdiskusi dengan Bapeda mengungkapkan. Nah, malah di beberapa periode pimpinan kepala Bapeda beberapa orang yang sudah pernah mengaku memang ini menjadi problem yang sangat serius dan sulit untuk dikendalikan. Nah, makanya ini sebenarnya yang harus diselesaikan juga karena ini adalah fondasi awal karena di level perencanaan. Dan saya pikir DPR juga tahu ini. Cuman hari ini nggak ada pihak yang ingin memperkuat ini karena ini padahal ini adalah bagian dari fondasi awal untuk bagian dari tata kelola pemerintah sebelum mereka melaksanakan program-program selanjutnya. Oke. Ini Bapeda sadar akan hal itu. DPR juga mengetahui perihal itu. Kok nggak berubah gitu? Apakah memang tabiat kita ataupun semacam kita bilang memang ini semacam seperti dipelihara seperti itu? Ya, masalahnya kan gini, ini kan soal mental kan, mindset ya? Mindset. Kalau misalnya gini, kenapa misalnya kemarin itu ketika ada gebrak masker, ribuan ASN bisa dikerahkan. Nah, soalnya kan ngajar SPPD sebenarnya. Kita bicara fair aja kan. Dan itu publik juga tahu, begitu juga di DPR. Jadi soal kepentingan ekonomi terhadap pribadi ini sudah sangat kuat. Jadi kalau di DPR begini, kalau misalnya dana pokil sudah aman, ya nggak ada urusan lagi dana publik lain nggak ada urusan. Mereka yang penting pokil mereka aman. Nah, ini kan mental yang sangat yang sangat dungu kalau kita bilang dengan kondisi rakyat Aceh hari ini. Jadi memang ini butuh terobosan, butuh orang-orang yang untuk di internal mereka bagaimana untuk memastikan ini harus diminimalisir sehingga tidak terjadi demikian lagi. Kalau misalnya memang mental-mental ini terus dipelihara, begitu juga di birokrasi kan, di eksekutifnya ini kan sangat berbahaya. Makanya hari ini bicara soal kepentingan ekonomi. Ketika misalnya ada kebijakan program yang mau dikeluarkan, saya berapa dapat untung kan itu cara pikir mereka. Dan ini sebenarnya bukan rahasia lagi di level pemerintah Aceh maupun di DPR hari ini. Makanya ya semua diam karena secara ekonomi mereka sudah aman. Makanya saya bilang tadi bahwa seharusnya mereka malu dengan dengan biaya
mereka yang gunakan, fasilitas yang gunakan, bagaimana untuk salah satunya untuk mensejahterakan rakyat Aceh, tapi tidak terjadi. Saya pikir ini kan apa istilahnya sudah apa istilahnya sudah kita nggak tahu apa yang cocok yang pas kita sebutkan terhadap orang-orang seperti ini. Belum lagi misalnya kalau kita bicara OSUS ya, mungkin saya review sedikit bahwa OSUS itu adalah kompensasi perang. Kompensasi perang antara rakyat Aceh dengan pemerintah pusat, sehingga ada daya OSUS. Nah, proses perang ini perlu dicatat juga bahwa ribuan nyawa sudah melayang, kerugian dari sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur di Aceh juga sangat besar. Tapi ketika ada uang hari ini salah dikelola, saya pikir ini kan sudah sangat bajingan. Ini yang perlu dipahami semua, sehingga jangan hanya kita melihat bahwa sekedar kalau ketika ada terjadi korupsi kita jadikan sebagai itu sudah budaya. Saya pikir itu lagi-lagi kita sudah dalam kondisi sangat dungu. Apalagi saat ini KPK juga menyorot Aceh gitu ya. Ya. Baik Bang, ini Bang kalau kita lihat aksi-aksi masyarakat sosial, di mana ada banyak gerakan-gerakan sekarang kan, ada gerakan yang namanya membangun rumah duafa gitu. Ketika ada banyak gerakan-gerakan ini, satu sisi kalau kita lihat, ya ada positif, ada nilai sosial yang tinggi ini. Apakah di sisi lain bisa kita simpulkan adanya kelemahan pemerintah di situ dalam mengcover masalah ini, persoalan ini? Ya, kalau soal kerja-kerja kemanusiaan itu, saya pikir ini adalah sebuah inovasi ya, dan sebuah inisiatif yang dilakukan oleh orang-orang yang di luar sistem pemerintah. Itu sebenarnya hampir tiap kabupaten saya melihat itu ada proses pengumpulan donasi macam-macam. Nah, tapi kalau orang luar Aceh menilai ini sebuah aksi tamparan terhadap pemerintah Aceh. Karena kan gini, ya Aceh uangnya banyak kok masih ngumpul-ngumpul uang cari buat rumah. Walaupun itu memang kalau dalam secara agama kita kan wajib kita bantu kalau kita ada ibadah gitu ya. Ibadah. Tapi ini sebuah tamparan terhadap pemerintah. Seharusnya kan ini tanggung jawab pemerintah, karena kenapa? Kita tahu bahwa pemerintah hari ini punya fasilitas untuk melakukan itu. Oke. Kalau dalam pandangan mata, dengan sisa masa dana OSUS ini, walaupun kita terus berteriak agar OSUS ini diperpanjang, kita berharap kemiskinan ini bukan jualan politik seperti kita bilang tadi. Apakah Aceh ini masih ada kesempatan untuk bangkit gitu, dengan sisa masa ini? Ya, kalau soal bangkit, saya pikir peluang itu selalu tetap ada. Yang penting soal bagaimana proses kepemimpinan, tata kelola birokrasi, ya harus, ya kayak saya bilang tadi, harus menghilangkan mental koruptif. Saya pikir itu harus dihilangkan, dan ini kita juga belum tahu ini kapan akan dimulai untuk membangun sistem ini. Walaupun misalnya kita tahu bahwa kalau proses pertemuan evaluasi tiap hari dilakukan ya kan, tapi ada hal-hal yang kebijakan-kebijakan besar yang itu memang kita tahu bahwa juga potensi kerugian uang Aceh sangat besar, tapi tidak ada yang menghentikan. Jadi kalau soal harapan, kita masih punya harapan, karena tidak ada istilah kata terlambat ya. Tapi hari ini sebenarnya Aceh butuh orang-orang yang jujur, orang-orang yang baik, bagaimana untuk mengelola uang Aceh itu menjadi hebat ke depan. Artinya Aceh ini banyak memiliki orang visioner, tapi kurang memiliki orang baik. Ya. Baik Bang Alfian, tak terasa sudah 30 menit ya kita berdiskusi mengenai masalah kemiskinan. Ada banyak hal yang kita petik hari ini, di mana kalau kita menilai proses kemiskinan ini seperti menjadi turunan gitu Bang. Yeah. Setiap tahun kita selalu muncul isu kemiskinan, dan tidak tanggung-tanggung prestasi kemiskinan ini berada di nomor urut wahid di Sumatera. Bahkan di tingkat nasional kita masuk 6 besar gitu kan. Yeah. Mudah-mudahan ke depan tata kelola pemerintahan kita dengan uang yang begitu melimpah bisa memperbaiki masalah kemiskinan ini, masalah kesejahteraan ini. Karena harus diingat bahwasanya dana OSUS itu merupakan dana kompensasi daripada konflik gitu. Maka kita berharap jangan disia-siakan. Kita berharap juga ada pembangunan yang megah dari dana OSUS ini, sehingga anak cucu kita ke depan bisa melihatnya. Baik, terima kasih Bang Alfian sudah menjadi narasumber podcast Serambi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan menjadi inspirasi dan motivasi kepada pemerintah dan pihak terkait. Syedar Alun, demikianlah bincang-bincang kita edisi Kamis 17 Februari 2021 dengan tema Aceh miskin kok bisa gitu.
Karena mengingat Aceh sangat besar anggaran yang dikelola, tapi kemiskinan terus menjadi masalah besar. Saya Mas Rizal, jurnalis Serambi Indonesia, undur diri. Kita akan jumpa lagi dalam program podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.